Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya, li hurmati Habib Husin As-Segap, lil Habib Hasan As-Segap Al-Kaf lah, Habib Hasan Al-Kaf. Nah, tertawa Habib, nah, salah Juliat Lakop. Habib lil Habib, lama benar tidak kelihatan ya, Habib Umar Al-Bahsin. Pina bau harum nih, napanya haruman apa di bawah nih? Pan, so sedap malam kah? Oh, nih. Lil Habib li hormati al-mutaram lil Habib Abdurrahman As-Segap. Nah, kalau beliau ini ingat terus kita. Nah, beliau dari Sungai Mesa kan, di mana ini sekarang? Pan? Kampung Melayu. Oh, Sungai Lulut. Nah, pindah-pindah. Tapi kada pindah dapur kada kelak. Kalau nang tadi itu ketakutan lo nakone. Kemudian lil Habib, Masya Allah, Madun, Habib Madun Bahsin juga, masih Bahsin lah, anaknya Habib Umar lah. Kalau kada mau tertawa Habib Madun. Li hormati al-mutaram Habib Abdullah Al-Habsi. Nah, ini beliau pindah berkurus Habib nih. Kenapa Habib? Kurus Habib. Bulan Maulid malah berkurus lah pian. Pan. Alhamdulillah Habib lah, sehat Habib lah pian. Lil Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Nah, alhamdulillah, tiang aras, sakul aras. Nah, masih ada. Kemudian lil Habib Abdullah As-Segap, ya kah? Yalah. Nah, bila salah pada kan. Kemudian Habib Yamani, kalau salah ya, Habib Yamani Al-Idrus. Kemudian dihormati Habib Maidi As-Segap, ya kah? Habib Maidi lah. Najib lah. Oh, yang satunya lah Maidi itulah. Mahdi, yang satunya Mahdi. Ini Najib lah. Habib Najib As-Segap lah. Anaknya Habib Husin As-Segap. Alhamdulillah. Banyak nang dihafal nih. Ini Bang Habib Jakah. Lain lah. Lain aja. Kalau lain jangan nang apa? Nang lain Habib mengaku Habib Jolun aja sebenarnya. Ada Habib namanya Rabitah Alawiyah. Nah, itu yang sahih, yang bisa dipercaya ya. Dipercaya, yang diambil. Kita di sini memakai Rabitah Alawiyah. Kemudian dihormati Kiai Haji Maskuni sebelah kanan saya, Guru Rudi, Guru Tarmiji, dan Guru siapa? Mulyadi. Nah, ini pemaitan nih. Dikasih mikrofon bisa dipulut sini nonken kapan? Lah. Nah, tapi doa mereka adalah rahmat bagi kita. Mudah-mudahan kita seberansaan di sini sahih jasadatna. Amin. Tawil umurana ya Allah. Wasabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah waj'alna min awliya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Palikullil maqam martabatun khasyatun." Pada tiap-tiap makom, yakni kedudukan seseorang, setiap manusia berbeda-beda, Allah tempatkan mereka martabatun, martabat mereka di sisi Allah khasyatun, khasyah. Martabat ini adalah berarti tingkatan kedudukan mereka.
imma jahran au khufyatan li zikrihim. Zikir manusia itu ada yang jahran, ada khufyah yang tersembunyi. Ada jahran, ada khufyah. Khufyah itu khofiyah, ada yang tersembunyi. Khofiyah itu tersembunyi. Kalau kopi itu yang kau dinginum. Fal awalu hadahum ila zikril lisan. Pertama kali manusia belajar memahami zikir lisan, itulah yang kita kenal dengan bermacam-macam zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbiyallah. Meskipun sebutannya Nabi menyebut hauqalah, itu adalah la haula wala quwata illa billah. Taslim atau tafwid itu juga kadang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada lagi hamdalah, alhamdulillah, dan seterusnya. Dalam zikir lisan itu diklimakkan kemarin ialah kalimat yang terbaik daripada zikir lisan itu ialah sebagaimana hadis Nabi, abdalu ma aqulu ana wa ma qalahun nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama baik pada waktu aku hidup ini maupun sebelumnya, yaitu para nabi-nabi sebelumnya, itu ialah min qabli, sebelumku adalah la ilaha illallah. Dalam kitab Misbahul Falah, Syekh Ibnu Athaillah membagi kalimat la ilaha illallah itu 3 bagian. Kalau kemarin sabitnya adalah Allah, kan kemarin minggu kemarin ya. Nah, Syekh Ibnu Athaillah membagi 3 bagian. Pertama zikir la ilaha illallah, kemudian lisan, kemudian zikir qalbi. Dari segi bukan tingkatan ini, dari segi penyebutan nama Tuhan. La ilaha illallah lisan, kemudian di qalbi ketukannya adalah Allah, di sir, di dalamnya hati ada sir namanya relung paling dalam, namanya adalah hu, zikirnya hu atau huwa. Qul huwallahu ahad, huwa, katakanlah hu, katakanlah huwa. Huwa itu siapa ya Allah? Ahad. Qul huwallah, huwa itu adalah Allah, Allah itu adalah ahad. Tadi ada zikirnya Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Cair. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan zikir yang pertama adalah zikir lisan. Zikir Allah disebut dengan zikir lapas mufrad. Lapas mufrad. Semua ini ada semua dalilnya. Lapas mufrad. Yang ketiga adalah zikir hu, itu adalah zikir isyarah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan adalah zikir isyarah. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani tidak membicarakan tentang bagaimana lafal-lafal itu. Lafal itu betul la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Jailani membagi makom zikirnya. Makom orang masing-masing dalam berzikir. Kelompok orang awam umumnya adalah zikir lisan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, jadi paham membedakannya kan? Jangan berdebat lagi loh orang. Ini dosa. Yang penting diamalkan. Itu bermacam. Kedua adalah zikir kolbun kemarin. Zikir kolbun ialah ujar Syekh, zikir kolbun ialah yang di hatinya tergores mulahajatun li jalalillah, tentang kebesaran wa jamalillah dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Adapun orang yang berzikir baik di lisan maupun menggunakan hatinya tapi tidak tergores itu tidak ada sentuhan tentang kebesaran dan keindahan Allah, tidak ada. Sekedar ucapan saja disebutnya subhanallah. Meskipun diucapnya dalam hati berdiam ya, tapi di hatinya subhanallah atau di hatinya Allah. Maka kata beliau zikir itu masih bersifat zikir lisan. Martabat orang awam kebanyakan itu masih lisan. Adapun zikir qalbun sudah masuk ke dalam hati, itu disebut
dengan wa amma piha lil qalbi bahwa mulahajatul qalbi ma fi domirihi minal jalal wal jamal. Yang tergores di hatinya, tersembunyi di hatinya, tersentuh hatinya tentang kebesaran dan keindahan Allah, itu disebut dengan zikir hati. Misalnya melihat kembang, indahnya kembang ini, lalu ingat kepada Allah, bagaimana Allah menciptakan kembang ini bagusnya, berwarna-warni bagusnya, bercermin, melihat muka bersesengot, putih dan sesengot, dulu hitam belajar. Masya Allah, hebatnya Allah menciptakan saya sengot. Ya Allah, Tuhan sudah ulun nah, rambut dilihati di cermin putih, Masya Allah. Ada juga melihat di cermin botak kepalanya. Ada juga Tuhan sudah ulun, ya Allah. Tapi ingat dengan Allah. Oh, ini Allah nang madakan nih, lain siapa matur nih Allah. Maka orang itu disebut dengan zikrul qalbi, zikir hati. Apakah sifatnya tentang kebesaran Allah atau keindahan Allah? Nah, itu namanya zikir hati. Sudah kita bahas. Minggu kemarin kita menyimpulkan apa itu la ilaha illallah, bagaimana di mati kita apa yang kita ucapkan untuk persiapan menjawab tentang hadis Nabi. Jadi ada hadis Nabi, lalu kita jawab. Ujar Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Tapi Nabi tidak menjamin apakah dia singgah di neraka dulu atau tidak. Ternyata ada di dalam hadis lain, orang nanti disiksa di api neraka, kemudian dilihatlah imannya. Kalau dia pernah mengucap nama Allah seperti la ilaha illallah, maka diangkatlah dia dari api neraka setelah disiksa mungkin ribuan tahun, baru dia diangkat. Dua, banyak ternyata dalam hadis lain tidak cukup la ilaha illallah saja. Kayak saya ceritakan tentang Abu Sufyan, tentang syarat orang masuk Islam harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau bermakna la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Berarti zikir yang paling bagus itu bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah muhammadur rasul. Itu lengkapnya. Yang paling bagus la ilaha illallah, ingin sempurna lengkap lagi la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapi itu sulit dizikirkan. Maka diringkas menjadi Allahu sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika menyebut nama Allah, itulah sebut Allah pada la ilaha illallah. Kemudian sholli ala sayyidina Muhammad bermakna dua, makna ganda. Satu, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah pesuruh Allah. Yang kedua, plus tambahan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu. Sangat sempurna. Saya ulangi, sangat jadi zikirnya adalah Allahu sholli ala sayyidina Muhammad. Diringkas lagi dengan bacaan lisanul Arabi, lisanul Arab. Ya, nidanya dibuang menjadi Allahumma, mimnya bermakna munada, yaitu panggilan, ya kan, yang dipanggil. Maka menjadi ya Allah, Allahumma itu artinya ya Allah, lalu ringkasnya dibaca lisanul Arab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kah? Jadi setiap orang membaca salawat itu sebenarnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, pada tingkatan makomnya baru pada tingkatan awam, pada tingkatan yang pertama termasuk kategori zikir lisan. Pahamlah? Alhamdulillah. Alas, kita teruskan. Terus kita naik. Lalu orang masuk kepada zikir qalbi, sudah dijelaskan tadi. Ternyata pada diri manusia itu bukan hanya ada hati. Di dalam Al-Quran itu ada hati, ada apa lagi? Ada namanya qalbun. Bahkan di dalam qalbun itu ada lagi namanya sir. Wa ya'lamus sirra wa akhfa, itu ayatnya. Ada lagi selain sir, ada lagi fuad namanya. Nah, nanti kita pelajari semua terus. Kenapa jadi perlu dipelajari bagian-bagian ini? Supaya kita mengerti, supaya kita memiliki teknik. Ibarat berbengkel, kalau ada rusak mudah memperbaiki, mudah yang diketahui, mudah mengerti dan tidak salah, dan sesuai dengan ratib
jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 aja. Kenapa? Lil Qur'anil Karim minal Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di situ ada kalimat fi Rasulillah. Fi itu menunjukkan dalam diri Rasulullah. La li kalimatin, bukan dengan kalimat, atau gairu kalimatin, bukan dengan kalimat indahu atau inda Rasulillah, di sisi Rasulullah tidak, atau ala Rasulullah tidak, atas Rasulullah tidak, tapi fi Rasul, di dalam diri Rasulullah. Itulah nanti kita bicara tentang zikir ruh, zikir hati, zikir zikir ruh, zikir hati, zikir nafsi diri. Nah, pi Rasulullah adalah pi nafsi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Sehingga Syekh mengatakan selain zikir lisan, zikir qalbin, ada martabat yang ketiga adalah zikir yang disebut dengan zikir jiwa. Jiwa. Zikir jiwa adalah zikir disebut dengan zikrun nafsi. Nafsi. Nah, zikir nafsi. Zikir nafsi ini tersebut di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalam kitab Abwabul Faras, dalam kitab karangan Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengisahkan, beliau mengatakan begini: wa amma sunnatus syarifah faqad akhrajal Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahihahuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku pada Allah. Aku menurut persangkaan hambaku. Bagaimana tadi? Nah, hilang. Kalau ulun menghafal saja, pian kena kada percaya, disangka ulun mah ada. Oke. Nah, hilang bipet itu. Takibar kena apa? Kena kipas angin. Oh, niang lah nah. Lah, Allah berfirman, "Anna inna zoni abdi bi wa ana ma'ahu," aku bersama orang. Nah, wa ana ma'ahu, aku bersama, iza zakorani, bila orang itu mengingatku. Ketahuilah, kata Tuhan, fa'in jakarani, siapa yang mengingat aku, ujar Tuhan, fi nafsihi, nah, pada jiwanya. Siapa yang mengingatku fi nafsihi, pada jiwanya, jakartuhu fi nafsi, aku pun mengingatnya. Jakanya pakai jiwa Tuhan tuh dalam jiwaku. Nah, tapi bahasanya pada diriku, bahasa Indonesia gitu. Siapa yang mengingatku dalam jiwanya, maka aku pun ingat kepadanya dalam diriku, gitu Tuhan. Oh, artinya lebih mendalam, ya kah? Nah, pian dengan istri pian ya Pak, lebih mendalam. Ya lah, orang lain biasa aja. Pian lawan anak pian lebih mendalam atau tidak? Lebih mendalam, lebih sungguh-sungguh. Sampai situ gini lah hadisnya lah. Nah, yang penting tahu tuh hadisnya di mana, ya lah. Nah, sekedar tahu aja. Nah, Syekh mengingatkan, wa amma zikrun nafsi, adapun yang dimaksud dengan zikir nafsi itu ialah bahwa zikrun dia adalah mengingat Allah. Kemarin saya kisahkan tentang alat mengingat Allah, kalimat subhanallah, alhamdulillah, lain-lain itu alat mengingat Allah. Yang disebut dengan zikir nafsi itu ialah, kata saya, zikir gairu masmu'in, gairu masmu'in. Masmu'in ini lain masmu'in di anu tuh lain,
masmu'in ini, gairu masmu'in ini tanpa bisa didengar. Jiwa pian tuh kawalah didengar telinga pian. Jiwa kita kawalah didengar tidak bisa kan? Tidak bisa. Jiwa kita tidak bisa didengar oleh telinga. Bil hurufi wasauti, baik karena huruf maupun suara. Ya kah? Jiwa pian itu adalah hurufnya, adalah suaranya. Suaranya aja adalah, nggak ada. Mun bunyi kresek-kresek tuh kantongan kresek namanya. Ya kalah. Amunnya bunyi pina apalagi dah. Bunyi deber tuh bunyi angin ya orang ya kalah. Nah, makanya kawan bekantut di samping. Nah, tidak bisa. Jiwa itu tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dilapalkan. Maksudnya ada lapal-lapalnya tidak ada. Jadi tidak ada lapal. Tetapi kata saya, jadi disebut juga dengan kata lain bila harfin wala sautin. Nah, disebut orang bila harfin wala sautin. Ini dong kayak kuliah aja lagi lah. Padahal kita lain kuliah. Tetapi bal masmu bil hissi wal harakah, ada tandanya. Tapi zikir jiwa itu ada tandanya, hissi dan harakah. Tandanya adalah hissi dan harakah. Tandanya ada dua, hissi dan harakah. Harakatun, harakah. Hissi ini bisa diterjemahkan indrawi atau perasaan, atau lebih tepat dikenal orang dengan rasa, rasa atau perasaan, perasaan, rasa bisa, apalagi ya? Bon. Nah, ada rasa, ada harakah, ada gerakan. Misal ada orang unggut-unggut kepala. Tadi mendengar Mbah Habis Allah. Allahnya sudah hilang dah bahasa Allah tuh, tapi rasa seingat dengan Allah rasanya masih ada enggak tertinggal? Tinggal ada. Habis minum kopi, wah masih ada lagi rasa-rasa kopi itu sedikit-sedikit. Nah, iyalah. Model kayak apa, Bib? Nah, harum. Nah. Habis begini gitu juga, Bib, ada juga rasa-rasanya, Bib. Rasa apa, Bib? Hah? Bib, rasa apa? Pon? Nah, bal masmu bil hisi wal harkah bil batin, yang ada pada batin kita. Contoh, yang duduk di sini nah, duduk di majlis ta'lim nih. Mulai habis maghrib tadi, satu aja perasaan pian, meskipun tidak pian sebut nama Allah tuh, tapi pian rasakan Allah itu seolah-olah hadir dalam jiwa pian. Syekh Ibnu Athaillah menyebut zikir ini dengan nama zikir hudur, namanya zikir hudur. Namanya zikir hudur. Hudur itu artinya hadir. Hudur, jasidin ini zikir hudur, jasidin hadir terus Allah, tapi tidak disebut nama Allah. Pian berkendaraan ke Martapura ke manakah, atau di mobil kan, tapi perasaan ingat dengan Allah, tapi tidak disebut nama Allahnya. Allah enggak ada di hati diucap, tapi rasa ingat. Pernah lah kayak memperbaiki masjid waktu Isra Mi'raj, Allah ingat, tapi yang dikerjakan adalah mencat masjid, membersih masjid. Ya lah, duduk di majelis unggut-unggut, kapan apa jurang unggut-unggut sorangan nih? Apa itu unggut-unggut aja jar. Pon. Kenapa, Bek? Ingat Allah. Jadi model kayak kita nih nambah pikiran, tapi berpikirannya dengan Allah. Palu Bipai pas Bipai pas ke Jawa pertama kali ke Jakarta, kalau ini Bipai berkenalan orang, ada 3 orang. Dari mana aja? Dari Sumatera, kamu di Sumatera juga.
Mana aja di Batak ya. Oh, Jepang mana aja? Orang Medan yang satunya. Oh, jak aja Palu. Palu ini ada kisah anu jo bipe. Soalnya Palu ini kalau nya sesat ngalih. Jar aku Palu baik berkenalan dengan orang. Siapa nama aja jar Palu? Engkau siapa nama ajar kan? Jadi yang orang dari Batak itu mengatakan apa? Barobesi ya. Oh. Guys, kamu bang siapa? Jepalo. Kamu siapa Jepalo? Yang satunya lagi dari Medan. Batu bara aja. Jepalo ini bilang bara besi lawan batu bara aja. Anda siapa aja? Orang tahu kenalan. Pak bingung ya Pak. Jepalo ada ide air mendidih Jepalo. Air mendidih Jepalo. Pak batu bara ada. Apalagi tadi bara besi ada. Dari tuh ya kalau bara besi kan ada kalau nama orang. Nah, Palu ya apa aja Palu ini air mendidih kayak lagi. Jadi Palu ingin menyamakan menyamakan antara bara besi, batu bara dan air mendidih. Begitulah maksudnya yang dimaksud dengan zikir jiwa. Baya-baya ada kedengaran, baya-baya kada lain kedengaran tapi binaham bayang kayak merasakan kita angin harakah lah, gerakannya adalah ada harakah. Tapi ditanyai pian kayak apa angin bunyi belibur-libur aja pian. Ditanya lagi ya kalau angin menempuh apa jendela atau apa bisa pecah anjing bunyi blepak begitu kan. Nah itu bunyi angin. Tapi kalau di TV atau lewat jarang angin gitu, itu bunyi anjingnya. Ya lah, ketika dilafalkan tidak jelas, tapi yakin itu mengingat yang maha satu itu, yang maha ahad itu. Itulah pembelajaran martabat yang Allah berikan pada jiwa manusia ketika Allah ingin mengangkat derajat hamba itu. Nah, itu memiliki detik air mendidih seperti dikatakan Palu tadi. Air mendidih itu kalau di apa? Disentuh, yuk, apa terasa di tangan kita? Orang yang seperti itu ada tandanya. Orang jikir nafsi itu ada tandanya. Saat kemaksiatan disodorkan kepadanya, pasti dia terkejut, menjauh dia dari kemaksiatan. Nah, bila dia jadi pejabat dikasih orang apa uang apa Bib? Uang sogok ya Bib. Kita kan udah tahu juga uang sogok kayak apa ya kalau uang sogok. Nah, kasih orang sogok, menggitirnya bergetar tubuhnya. Getar tubuhnya. Kenapa? Karenanya sudah ada zikir nafsinya. Mun kita mah kesempatan nyari kita nih. Ya kalau lah. Nah berarti enggak ada tuh zikir nafsinya, zikir dirinya enggak ada, zikir jiwanya enggak ada. Maka ingin melihat Anda itu sudah berzikir nafsi atau tidak, lihat tandanya. Seperti dikatakan Paloi tadi, air mendidih. Kayak air mendidih. Nah, paham mana sudah tidak disebut nama Allah tapi paham itu dari Allah. Nah, sambil minum air. Tidak ada sebutannya, tapi menyadari semua ini karena berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Kak? Jiwa pian itulah sumbernya. Jiwa pian, nafsan itu tadi sumbernya. Dari mana teh? Dari dua kerongkongan tadi digambar. Kerongkongan jasad dan apa? Jasad dan ruh. Ya. Nah, itu pengertian zikir nafsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.